Dipastikan mentor sudah siap ya. Ya, selanjutnya ini semua masuk di Zoom ini ya. Oke, Peserta Pak. ya. Oke, perhatikan ya, mentornya nanti jangan nunggu lama ya. Oke, Baik, kami persilakan Mas Andri Fajar oke, untuk izin. memberikan paparannya. Sampun terlihat ya, Pak? Ya, monggo. Oke, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Haji Maliki, SPDI, MPDI selaku penguji, serta Bapak Subardi, SPDI, MSI selaku mentor, dan Bapak Izi sebagai moderator di sini. Dalam rancangan aktualisasi saya mengambil judul yaitu optimalisasi peran guru dalam menanamkan kepedulian dan tanggung jawab kebersihan melalui penerapan BHBS di lingkungan Min 12 Gunung Kidul. Yang melatar belakangi saya mengambil judul ini karena yang pertama tentunya kebersihan lingkungan sekolah itu penting untuk menciptakan suasana belajar yang sehat, nyaman, dan kondusif. Hal ini tentunya mendukung agar siswa atau peserta didik itu meraih prestasi dalam pembelajaran. Yang kedua, masih ditemukannya siswa Min 12 Gunung Kidul yang membuang sampah sembarangan, serta kurangnya kesadaran untuk menjaga kebersihan dan fasilitas kebersihan yang belum optimal di kawasan madrasah sini. Tentunya hal ini akan berdampak pada kesehatan siswa itu sendiri, baik itu siswanya maupun keluarganya, guru maupun seluruh warga sekolah yang ada, serta dapat berdampak menjadi kenyamanan belajar itu terganggu, serta citra sekolah itu dapat dipandang buruk. Oleh karena itu, saya mendapatkan 5 isu yang ada di eh, satuan kerja saya. Yang pertama ada kurangnya pemahaman siswa Min 12 Gunung Kidul dalam pembelajaran PJOK. Yang kedua, kurangnya kemampuan siswa dalam menggunakan bahasa yang santun dan sopan, baik sesama teman maupun guru di Min 12 Gunung Kidul. Yang ketiga, kurangnya kepatuhan dan kedisiplinan peserta didik dalam proses pembelajaran PJOK di Min 12 Gunung Kidul. Yang keempat, kurangnya kebersihan lingkungan sekolah Min 12 Gunung Kidul. Yang kelima, khidmatnya kegiatan upacara di Min 12 Gunung Kidul. Setelah melakukan proses analisis APKL, saya menemukan 3 topik isu yang kemudian dianalisis menggunakan analisis USG, di mana yang menjadi core isu atau isu utamanya yaitu kurang bersihnya lingkungan sekolah Min 12 Gunung Kidul. Setelah saya menemukan core isu kurang bersihnya lingkungan sekolah Min 12 Gunung Kidul, dipecah mencari penyebabnya melalui material, metode maupun nilainya. Baik, langsung saja. Untuk rencana kegiatan aktualisasi saya ini, yang pertama kegiatannya mengidentifikasi masalah, yang kedua perencanaan, yang ketiga pembuatan poster mengenai PHBS, yang keempat mensosialisasikan, yang kelima pelaksanaan, dan yang terakhir evaluasi. Untuk lebih detailnya, tahap kegiatan pertama perencanaan dan persiapan ini, yang pertama konsultasi kepada mentor, yang kedua meminta masukan mentor dan rekan kerja, yang ketiga membuat kesepakatan bersama. Untuk output atau hasil sendiri, yaitu catatan atau notulen hasil diskusi dan koordinasi. Untuk kegiatan yang kedua, pengamatan awal dan identifikasi masalah. Yang pertama, mengamati perilaku siswa selama beberapa hari, apakah membuang sampah sembarangan, melakukan menjaga kebersihan dirinya atau tidak. Yang kedua, mewawancarai guru kelas atau petugas kebersihan dan beberapa siswa mengenai kondisi kebersihan di kelas. Yang ketiga, mendokumentasikan kondisi awal lingkungan yang ada di Min 12 Gunung Kidul. Selanjutnya kegiatan yang ketiga yaitu pembuatan media atau poster PABS dengan kegiatannya membuat poster bertema hidup bersih dan sehat itu berharga. Yang kedua, kita menggunakan media kertas yang berwarna cerah atau yang menarik agar siswa itu dapat membaca atau memahami pesan dari poster tersebut. Dan poster itu ditempelkan di tempat strategis agar peserta didik selalu teringat akan pesan tersebut. Kegiatan yang keempat, sosialisasi PABS di Min 12 Gunung Kidul. Yang pertama dengan menyampaikan materi mengenai 10 indikator PABS melalui gambar, poster, maupun
video agar peserta didik itu tidak merasa bosan kalau kita mensosialisasikan secara ceramah. Yang kedua, memberikan pengetahuan mengenai pemilahan sampah, baik itu organik, anorganik, dan lain sebagainya. Yang ketiga, kita juga melakukan diskusi interaktif dengan siswa agar siswa lebih mengerti bagaimana kita menerapkan PHBS di dalam lingkungan sekolah. Yang keempat, mengajak siswa untuk menyebutkan contoh perilaku PHBS di sekolah itu seperti apa. Untuk kegiatan yang kelima, yaitu pembentukan dan pengelolaan pojok kebersihan di setiap kelas Min 12 Gunung Kidul. Yang pertama tentunya untuk menyiapkan meja kecil untuk pojok bersih. Yang kedua, mengisi pojok bersih di pojok itu dengan alat kebersihan yang memadai. Yang ketiga, melibatkan siswa untuk ikut serta dalam mendekorasi pojok bersih agar siswa itu tertarik. Yang keempat, melakukan pemilihan kader kebersihan tiap kelas. Untuk yang keenam, pengelolaan jadwal piket setiap hari di Min 12 Gunung Kidul. Yang pertama, pembentukan jadwal piket setiap hari. Yang kedua, menempel jadwal piket harian di dinding kelas, tentunya di lokasi yang strategis. Yang ketiga, memberikan tugas petugas piket, begitu menyapu, mengecek laci, merapikan pojok bersih. Yang keempat, guru itu selalu memantau dan memberikan arahan di setiap masuk dan pulang sekolah. Untuk kegiatan yang ketujuh sendiri, refleksi dan evaluasi bersama peserta didik. Yang pertama, tanya jawab mengenai PHBS. Yang kedua, membagikan kuis ringan dengan materi PHBS. Yang ketiga, siswa menuliskan kesan mereka dalam mengikuti program PHBS ini. Yang keempat, nanti akan membuat video pendek mengenai menjaga kebersihan di lingkungan Min 12 Gunung Kidul setelah kita memilih kader-kader kebersihan dari tiap kelas. Yang terakhir, yaitu menyusun laporan perkembangan aktualisasi. Untuk jadwal kegiatan sendiri, untuk perencanaan dan persiapan itu dari tanggal 10 hingga tanggal 12, kemudian pengamatan awal dan identifikasi juga 3 hari, pembuatan poster 3 hari, sosialisasi PHBS di Min 12 Gunung Kidul dilaksanakan pada tanggal 24 hingga 26 September, serta pembuatan dan pengelolaan pojok kebersihan ini dilaksanakan selama 6 hari, serta pengelolaan jadwal piket dilakukan selama 5 hari, dan yang terakhir dilakukan selama 6 hari, yaitu refleksi dan evaluasi bersama peserta didik. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon masukan dan saran dari Bapak Maliki agar menjadi kesempurnaan dalam proses merancang aktualisasi ini. Baik, terima kasih Pak Andri atas paparannya. Kemudian kami persilakan kesempatan pertama untuk Pak Subardi selaku mentor, Bapak Subardi selaku mentor dari Pak Mas Andri. Kami persilakan, waktunya cukup 5 menit Pak ya. Dimulai dari sekarang. Kami persilakan Pak, monggo Pak Subardi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada kami untuk acara di siang hari ini. Perlu kita ketahui bahwasanya mohon maaf apabila suara kurang jelas karena kami ini berada di lereng Gunung Gambar, Pak. Ya, di pedesaan sana maka orang sering menyebut dengan Min JJ, artinya Min Jurang Jeru yang ada di lereng Gunung Gambar. Sehingga mohon maaf apabila kurang jelas suaranya. Aman, Kemudian yang kedua kalinya, dengan hadirnya Mas Andri sebagai CPNS di Min 12 Gunung Kidul, itu memang sangat membantu sekali kami yang ada di Min 12. Mengapa? Karena selama ini untuk guru olahraga itu selalu diampu oleh guru kelas dan guru agama karena belum adanya guru olahraga. Dan alhamdulillah pada saat ini ada CPNS masuk di Min 12 Gunung Kidul. Kemudian untuk ketiga kalinya, dengan adanya penelitian Mas Andri Fajar di Min 12 Gunung Kidul dengan judul optimalisasi peran guru dalam menanamkan kepedulian dan tanggung jawab kebersihan di
lingkungan Min 12 Gunung Kidul, kami dan teman-teman guru di Min 12 Gunung Kidul sangat mendukung dan penelitian ini sangat menggugah kami dan teman-teman yang berada di Min 12 Gunung Kidul. Dengan adanya penelitian tersebut, mengingatkan kami yang ada di Min 12 Gunung Kidul ini untuk apa menanamkan nilai-nilai religius dan juga akhlak yang akhlak mulia melalui pembiasaan-pembiasaan yang ada di Min 12 Gunung Kidul, terutama di lingkungan madrasah. Kemudian juga untuk meningkatkan kesadaran peserta didik pentingnya menjaga kebersihan di lingkungan Min 12 Gunung Kidul. Dan juga dengan penelitian tersebut bisa mewujudkan keterlibatan seluruh warga madrasah dalam menciptakan lingkungan madrasah yang kondusif dan yang sehat. Jadi pada intinya dari penelitian dari Mas Andri Fajar di Min 12 Gunung Kidul menurut kami sangat bagus dan kami dan teman-teman sangat mendukung. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam terima kasih Pak warahmatullahi Subardi wabarakatuh. atas penguatannya kepada Pak siapa tadi Mas Andri ya, Andri. Mas Andri. Kemudian kami persilakan Pak Maliki selaku penguji memberikan saran masukan yang sifatnya membangun demi terwujud kesempurnaan dari RA yang disampaikan oleh Pak Andri. Kami persilakan Pak, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sugeng Pak Subardi, salam. Halo Pak. Oke, terima kasih pada Mas Andri ya, yang sudah yang pertama terima kasih dulu dan perlu diapresiasi karena memang sudah sampai pada tahapan penyampaian rancangan aktualisasi yang nanti akan dilaksanakan 1 bulan ke depan dan ini kerja yang sangat bagus. Baik, saya akan tanya dulu kepada Mas Fajar. Nah, judulnya kan optimalisasi peran guru dalam menanamkan kepedulian Ya, dan tanggung tanggung jawab jawab kebersihan. kebersihan. Ya, Ya. ya. Pertanyaan saya, ini sampean mendapatkan data kalau guru kurang optimal itu dari mana? Jangan-jangan nanti malah jenengan disalahkan wong sekolahan loh. Ada Mungkin datanya atau tidak ini? mungkin itu yang pertama karena apa ya, Pak? Program kebersihan itu tidak dilakukan setiap hari, tidak ada pembiasaan. Dilakukan hanya karena ada acara tertentu saja. Ya, terus gurunya itu pada ngapain? Kalau kotor, pas nggak ada kegiatan atau kotor, gurunya pada ngapain? Itu jangan melihat sendiri atau apa ya? Dapat dapat informasi dari mana atau gimana? Khawatir saya nanti kalau ada perselisihan antara panjenengan mengatakan guru kita nurado nganu kok perannya dengan kebersihan kita itu cuek. Nah, itu masalah kan? Hmm. Nggih. Ya mungkin eh, bukan melihat sendiri ya, tapi guru itu juga sudah melakukan menjaga kebersihan, Pak. Mungkin hanya karena kurang kurang optimalnya saja, kurang mengoptimalkan pembiasaan setiap hari seperti itu. Kurang optimal, kurang Nggih, optimal ya. nggih. Oke. Nah, kalau Pak Jenengan mau mengoptimalkan peran guru, itu dengan cara apa? Kalau saya melihat di kegiatannya, ini kan tidak ada satupun kegiatan yang menyatakan kegiatan guru. Di sini sampean lebih condong pada pembuatan pojok bersih, terus pembuatan sosialisasi PHBS. Oh ya ya, sorry sorry. PHBS itu apa sih? Perilaku hidup bersih dan sehat, Pak. Ya, itu tolong nanti di judul Nggih. jangan disingkat. Oh, nggih. Jadi PHBS ditulis dulu, baru singkatannya dikurung buka. Oh, nggih, nggih. Termasuk min. Min itu banyak yang belum tahu min itu apa sih. Nah, min itu ya panjangan dulu, baru nanti minnya dikurung
bukan. Harapan saya Oke. nanti di judul itu tidak ada singkatan. Kalaupun ada singkatan, pastikan ada kepanjangannya, ya, supaya orang yang membaca itu tahu. Saya sendiri kan PHBS apa, pikirku malah merek sarung kan, ya. Itu nggak sih, Ge? Oke. Oke, nah ini kembali ke kegiatan tadi. Kan sosialisasi PHBS, terus ada apa namanya pembuatan poster PHBS, terus pengamatan awal, identifikasi masalah. Ini terus perannya guru di mana? Padahal tidak optimal, belum optimal. Sosialisasi PHBS. Terus ada lagi apa ini nomor terakhir ini? Nomor terakhir, pengelolaan jadwal Soal piket. piket. Nah, Ya, jadwal piket itu untuk piket guru apa untuk anak? untuk anak, Pak, peserta didik. Anak. Oke Nanti kan, untuk untuk anak kan? peran guru Ya, sendiri terus nanti di bagian pengelolaan jadwal piket itu guru memantau, Pak. Di mana kalimatnya memantau kan nggak ada kan? Padahal di di sini anu, Pak, opti di kegiatan yang nomor 4 yang pengelolaan ya, jadwal piket. bukan di kegiatan. Kita itu langkah-langkah kegiatan, Ya, langkah-langkah langkah-langkah kegiatan. kegiatan. Oh, Sampean kan judulnya kan optimalisasi optimalisasi peran peran guru. guru. Bahkan Nggih. sampean mengatakan guru ini urung berperan dengan maksimal Nggih. dalam menanamkan kepedulian tanggung jawab. Iya kan? Nggih. Nah, kalau optimalisasi peran guru, maka di sini sampean harus membuat supaya guru itu iso optimal dalam menanamkan kepedulian tersebut. Apa yang dilakukan jenengan? Ya otomatis sasarannya kan guru. Nggih. Nggih. Ini, makanya kalau boleh saya kasih masukan, tapi kalau diterima kalau enggak ya enggak masalah ya. Itu tidak peran gurunya yang dioptimalkan, tapi karena melihat kegiatan yang panjenengan lakukan untuk membuat media-media kan, Nggih. ya kan ada media apa namanya tadi, media Poster. jadwal, ada media PHBS Nggih. tadi, ada Pojok bersih. eh, pojok pojok sehat, ya kan? Nggih. Nah, itu lebih ke anu Mas, bukan ke Peserta didik. gurunya. Khawatir nanti kalau salah tompo guru ini mau dianggap Nggih. pura-puraan kan repot ya. Jadi lebih ke optimalisasi media sosialisasi Oh, nggih. Nggih. penerapan PHBS untuk meningkatkan kepedulian dan ketanggung jawab dalam hal kebersihan. Oh, nggih. Nggih. Jadi yang dioptimalkan itu bukan gurunya, Nggih. tapi bagaimana kita Medianya. iya, mensosialisasikan media bersih, hidup bersih itu bagaimana? Oke. Itu akan lebih terukur daripada jenengan mau mengoptimalkan peran guru. Ngenyek men, wah aku wis kerja ini pirang puluh tahun, nah kan lah jadi masalah. Dan jenengan tidak akan bisa mengukur itu. Oh, Tapi nggih, Pak. kalau sampean menerapkan mungkin yang dioptimalkan kan sosialisasinya, di dalam penerapan PHBS perilaku hidup bersih tadi itu akan bisa terukur nanti ketika seberapa gencar kita mengoptimalkan atau mensosialisasikan itu baik melalui apa namanya media sosial atau melalui pas upacara atau apa kita sebutkan terus, nah, Nggih. bahwa hidup sehat itu kayak gini. Nah, kemudian ditambah ada infografis, ada apa poster-poster yang ditempelkan, itu kan masif. Nah, begitu anak setiap hari membaca hiburan-hiburan tentang hidup bersih itu, nah harapannya itu tanggung jawab dan kepedulian terhadap kebersihan bisa meningkat. Itu Mas. Jadi Nggih. tidak ke peran Peran gurunya, gurunya ke ya, medianya, Pak. tapi lebih ke medianya. Media. Karena kalau saya melihat di sini kan media KB kegiatan ini panjenengan. Nggih. Nah, supaya tidak merubah semuanya, nih deh. Nggih. Orang merubah kegiatannya, tapi sampean merubah apa namanya Judul. judulnya Judul. Nggih. dan isunya. Nah, usahakan kalau isu itu jangan mendiskreditkan anak. Kalau itu kan saya lihat kan anaknya kan mendiskreditkan apa ya, kurang optimal, kurang motivasi belajar anak. Nah, itu ke anak semua. Tapi kita kembalikan ke kita. Kenapa motivasi itu anak bisa rendah? Kenapa apa namanya? Apa tadi berapa banyak itu kan semua itu Nggih. kayaknya ke murid semua itu. Nggih.
Ya, dan itu panjenengan harus ada dasar datanya. Nah, data itu dari mana panjenengan bisa mengatakan ini kurang sosialisasi, ini kurang perannya dari siapa. Kalau wawancara ya wawancara dengan siapa, kalau mau memberikan angkat ya angkat diberikan kepada siapa. Nah, ini harus ada datanya supaya isu yang sampean angkat itu tidak menjadi asumsi. Bahkan lebih jelek lagi, isu yang sampean angkat tanpa ada data itu bisa menjadi fitnah. Contohnya tadi ya, guru belum berperan optimal, yakin dalam program pedulian. Nah, artinya kan kalau apa namanya orang yang agak-agak miring dengan materi kan itu kan wah ini ngenyek aku ki. Nah, kan itu dianggap Nggih, aku nggak berperan. Kan gitu Mas. nggih, Ya harapannya tidak ya. Ini terus mennya kurang contoh. Lah ini penting. Berarti guru perlu memberikan contoh. Nah, kalau contoh ini benar peran guru. Maka nggih. panjenengan harus bisa mengoptimalkan perannya guru tadi memberikan contoh. Bagaimana kita memberikan contoh? Kira-kira sampean wani nggak ngomong karo senior, Mas, Pak, Bu kasih contoh kebersihan. Kalau buang apa puntung rokok tidak dikira-kira berani nggak? Dereng, Pak. Eh, Dereng. ya nggak berani, ya kan? Ya, oh, sampai nanti itu arti pencil wong sak sekolahan kan. Nah, makanya eh, aktualisasi isu itu harus bisa sampean lakukan. Nggih, Jangan istilah omon-omon. Jadi harus bisa dilakukan. Kan gitu ya. nggih, Nah, sing iso dilakukan itu sampean membuat media tadi sesuai dengan kegiatan yang ada gitu. Jadi nggih. sudah bagus kegiatannya, tapi nanti langkahnya harus Pagi. dilijitkan lagi Oh, nggih, urutannya. Jadi nggih. sekuen langkah itu harus apa namanya? Urut. Nggak boleh mau makan itu ambil apa namanya makan dulu baru ngambil makannya kan nggak udah harus menyiapkan piring memasukkan nasi sayur baru masukkan nasi ke mulut yang itu harus urutan kayak sholat itu kan syarat-syaratnya urut gitu ya tertib yang Nggih, dulu nggih. didahulukan yang belakang dibelakangkan itu terima kasih dan ini dapat dukungan dari Pak Kepala kan Pak Mentor bagus sekali tapi ini supaya nanti tidak jadi perselisihan antara sampean dengan guru yang lain Nggih, ini peran guru itu dihilangkan saja. nggih. Kasihan nanti kalau sampean sah anyar ngenyek kan malah harap ora penak kan. Jadi lebih ke medianya saja. Gitu Mas nggih. Oke. Nggih, Pak, matur berarti nuwun, Pak monggo Maliki. terima kasih mari mohon untuk bisa di apa namanya kawal terus Pak biar pelaksanaan ini berjalan dengan baik. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Maliki atas saran masukannya. Untuk Mas Andri sudah direkam ya, Nggih, sudah sampun. dicatat Sampun. saran-saran masukan dari Pak Maliki. Nggih, sampun. Nanti bisa ditindaklanjuti untuk laporan aktualisasinya ya. Nggih. Ya, baik.